Perkenalkan, nama saya Ananda Dewi Mustika dengan NIM 2109035010056 akan membawakan materi mengenai biaya tenaga kerja yang terdapat pada bab 10 sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi biaya yang dibawakan oleh Ibu Asniwati SE MSI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih definisi dari biaya tenaga kerja. Jadi, tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sedangkan biaya tenaga kerja sendiri merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Elemen biaya produksi ini terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai elemen biaya produksi, besarnya biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Adapun 4 penggolongan kegiatan dan biaya tenaga kerja, yang pertama yaitu penggolongan menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Materi selanjutnya adalah perhitungan dan pencatatan gaji dan upah reguler. Jadi, gaji dan upah reguler yang biasa diterima tenaga kerja dihitung berdasarkan waktu jam kerja atau unit produksi dikalikan dengan tarif upah yang telah ditentukan. Akuntansi biaya ini dilakukan dengan 4 tahap pencatatan. Tahap pertama yaitu merekapitulasi dan mengelompokkan gaji dan upah karyawan berdasarkan fungsi pokok di dalam perusahaan. Tahap kedua, atas dasar daftar gaji dan upah tersebut. Tahap ketiga ialah membayarkan gaji dan upah ke setiap karyawan setelah cek diuangkan. Tahap terakhir ataupun tahap keempat ialah menyetorkan pajak penghasilan atau PPh karyawan ke kas negara. Selanjutnya, biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. Yang pertama, setup time ialah biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi, di mana ada 3 perlakuan. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, dimasukkan sebagai unsur BOP. Yang ketiga, dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu waktu menganggur. Misalkan seorang karyawan harus bekerja 40 jam per minggu, upahnya 600 per jam. Dari 40 jam kerja tersebut, misalnya 10 jam merupakan waktu menganggur dan sisanya digunakan untuk mengerjakan pesanan tertentu. Nah, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut adalah barang dalam proses dikurangi biaya tenaga kerja langsung, yaitu 18.000. Sedangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya 6.000 gaji dan upah. Yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja didefinisikan sebagai pembayaran kepada para pekerja yang didasarkan pada jam kerja atau dasar unit yang diproduksi. Istilah yang digunakan untuk biaya tenaga kerja ini adalah biaya tenaga kerja langsung atau untuk pembayaran yang dinamakan dengan upah. Yang keempat, sasaran utama dalam pembayaran upah karyawan adalah menentukan pembayaran upah yang dilakukan adalah untuk karyawan yang berhak menerima dari sebesar haknya pula. Beberapa masalah yang timbul dalam biaya tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama,
waktu menganggur. Yang kedua, shift premium. Yang ketiga, bonus. Yang keempat, cuti dan hari libur. Yang kelima, pekerjaan yang rusak. Dan yang terakhir yaitu setup time. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.